Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ibu-ibu, cuma ada kuliah itu yang nanti sebelum jawab salam. Tapi kan ada maksud siko dari guru kami. Jawab salam, jawab dicampur lalu ditulis. Awas ya gadis, kalau udah jawab salam kaki jadi berkumis. Hati-hati ya. Tak lucu baik dari sini tulisan ya. Kami ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat beling di dalam betutu. Jauh kan? Yang jawab salam kita doakan sehat selamat. Kalau ada yang masih tidak jawab salam kita doakan buntu. Kalau masih ada, tapi di sini kan jawab salam kalau tadi kan. Nah, masyarakat yang buntu gitu. Terutama ketua IPODI kita. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma, yang kami hormati pembina sekaligus ketua dan jajaran kepengurusan Masjid Nurul Jannah, yang kami hormati juga ketua IPODI Kota Palembang beserta stafnya, yang kami hormati dari Ibu Camat dan juga stafnya, yang kami hormati juga ketua IPODI Kecamatan Bunda Yusneli beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para guru-guru, bunda-bunda PAUD sekecamatan Kalidoni, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah, walaupun suasana panas di luar, ya Bu, kalau di dalam tidak panas, asik. Jangan beda yang kedinginan. Syukur kita sekali lagi subhanallah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, sehingga dengan nikmatnya ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini, bersilaturahim bersama. Semoga insya Allah silaturahim kita ini akan menjadi silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semua insya Allah, dan juga membawa keberkahan buat IPODI, buat IPODI khususnya di Kecamatan Kalidoni insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami bercakap panjang kalam, bak pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta kaki bisa jadi tak bisa diundang lagi, ya. Iya. Maka oleh karena itu mungkin sedikit kami kenalkan
perkenalan, nama kami Darsono. Ya. Ada belakangnya tadi disebutkan sudah. Tempat tinggal kami di Jalan Takwa Mata Merah, Lorong Purwo atau Lorong Madia Timur, RT 53 dekat sini. Anak alhamdulillah sudah 3, istri cukup 1. Itu istri kami. Iya, cukup 1. Dosa yang lain cukup 1. Iya, 1 lagi habis-habis. Nah, banyak-banyak. Ya, itu perkenalan sedikit tentang kami. Sekali lagi syukur kita karena kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim di rumah Allah ini. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya bahagiakah kita ketika kita insyaallah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, jawabannya tentu kita semua amat sangat bahagia. Amat sangat bahagia. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan maghfirah, bulan yang agung, bulan yang Allah berikan buat kita manusia. Buat kita manusia. Bulan Ramadan ini Allah berikan untuk kita karena Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Dengan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan dakhala al-jannah. Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, dakhala al-jannah insyaallah. Baru senang baik. Tentunya senang di sini bukan cuma senang secara kasar biasa. Oh, aku senang Ramadan, tapi ketika Ramadannya datang malah tidak puasa. Bukan yang itu. Yang dakhala al-jannah di sini senang dengan datangnya bulan suci Ramadan dan juga melaksanakan ibadah Ramadan. Bukan cuma senangnya Bang, tapi bagaimana kita senang dan juga insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga insya Allah kita bisa juga melaksanakan ibadah Ramadan. Dan kita berdoa insya Allah Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insya Allah. Karena itulah tentunya munajat dan harapan kita semua ibu-ibu semuanya. Berharap agar kita dan keluarga-keluarga kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kita. Yang namanya ibadah ini kan ada dua, ada ibadah maqta, ada ibadah ghairu maqta. Ibadah maqta ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu maqta di antaranya dengan kita mengajar PAUD itu juga ibadah. Kita mengajarkan anak-anak didik kita itu ibadah. Jadi jangan sampai maaf kita pandang sebelah mata. Ini kan terkadang maaf ada uang itu kan melihatnya cuma sebelah mata. Mengajar anak-anak dia tak pernah ngajar istri tidak susah. Tidak susah ngajar istri. Nah aku ngajar SMP tidak susah. Ngajar anak-anak stres katanya. Beda yang tidak terbiasa. Tapi subhanallah kalau kita melihat di balik itu, subhanallah, Allah sudah memberikan kita fasilitas yang hebat untuk orang-orang yang istiqomah selalu dalam mendidik, dalam mengajarkan anak-anak kita. Karena yang hebat itu kan bukan uang yang sudah bisa diajari, tapi yang hebat itu uang yang belum bisa, anak-anak yang belum bisa kita ajari, dia menjadi bisa. Itulah yang subhanallah. Yang belum bisa kita ajari jadi bisa. Kalau yang sudah bisa, ya memang bagus. Cuma kalau dilihat dari maaf pengajaran nilainya lebih baguslah orang yang dari nol. Makanya memang guru-guru PAUD ini butuh kesabaran. Yang memang orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru-guru PAUD jadi kalau kita sama dengan guru-guru TKTPA ya. Iya. TKTPA itu sama, cuma beda nasibnya dengan guru PAUD. Kalau guru PAUD dapat honor dari pemerintah. Iya Bu ya. Kalau guru TKTPA dapat juga honor Bu dari santrinya benar. Iya, alhamdulillah. Walaupun maaf 100.000, 150.000, tapi berkah.
itulah yang kita ambil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini motivasi kita bersama. Jadi ini motivasi kita bersama agar jangan sampai maaf kita tadi dalam kita mendidik anak-anak kita kendor, kendor jangan sampai. Apalagi maaf kita sampai berputus asa dalam kita mendidik anak-anak kita. Ya, tadi kan katakan di awal namanya didik anak-anak itu, bukan cak kita balik ke telapak tangan ini cukup mau salam 15 beranak, baru masuk di sini kaki besok pasti jadi. Tapi ketika di sekolah tidak maksimal dan jadi. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang awal kita harus syukuri. Kita harus syukuri. Syukur karena kita sekali lagi menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Syukuri itu. Syukur yang kedua, bagaimana kita pun harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Hidayah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah untuk melakukan kebaikan, hidayah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik. Karena subhanallah dalam hadis itu kan dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi subhanallah, kebaikan. Dan tentunya kita sekali lagi hidayah yang telah Allah berikan ini harus selalu kita jaga. Hidayah dari keilmuan kita bisa mengajarkan yang tak kalah pentingnya juga hidayah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah kita bisa ibadah selalu itu subhanallah baik. Kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu menjaga ibadah, bisa datang ke masjid ini subhanallah. Ini hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi selain kita bersyukur akan nikmat ini, jangan lupa hidayah itu harus selalu dijaga. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami. Jaga hidayah ini ya Allah. Hidayah saat ini alhamdulillah selalu taat kepadamu. Hidayah yang saat ini kami selalu istiqomah dalam mengajarkan ilmu-ilmu. Jaga hati ini ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami sehingga kami malas. Jangan kau palingkan hati kami sehingga kami berubah. Tidak menjalankan perintahmu. Itu doa kita. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami selalu ala dinika, atas ketaatan wa ta'atika ya Allah. Agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga hati kita agar bisa kita selalu istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah, dalam kita mengamalkan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jadi sekali lagi ibu ingat, mengamalkan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jadi ilmu ini titipan Allah yang diberikan kepada kita, manfaat untuk kita, bagus untuk kita. Tapi jangan sampai ilmu itu cuma untuk diri kita baik. Tapi mana ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa memberikan manfaat buat anak-anak di sekitar kita, lingkungan kita. Maka insya Allah yang seperti ini ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita ada ilmu, tahu ilmu tapi belum kita manfaatkan, belum kita amalkan, pepatah Arab itu mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Rindang kita nanam mangga di rumah, daunnya hijaunya, tapi masih ada kita tunggu kapan berbuahnya, kapan berbuahnya, masih kita tunggu, masih kurang manfaat. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur dalam artian
dan bisa mempergunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ya, itu syukur. Jadi bukan syukur cuma alhamdulillah baik, betul. Karena syukur itu harus diaplikasikan dengan perbuatan syukur. Ya. Karena subhanallah, Allah sendiri kan menjanjikan kepada kita, kalau kita pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian yang kami katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mempergunakan nikmat Allah untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat kaya-kaya kepada kita. Tetapi ketika kita lalai, Allah ingatkan kita juga, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku kata Allah amat sangat pedih. Allah ingatkan kita. Ibu-ibu hadirin dan insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi insya Allah nanti kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Subhanallah, syukur kita tentunya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu di jalan, kalau kita datang ke sini, ada banyak kita lihat pelang tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak yang baca. Tak ketemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita ini ketemu dan beriman. Bisa jadi kakek pulang dari sini ibu-ibu duluan atau belakangan. Kita tak tahu dan iya, atau aku belakangan ibu duluan. Tahu ya? Cuma itulah tadi, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang namanya kematian itu pasti akan datang. Pasti akan datang, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Walaupun kita lagi jago, mungkin fitness, olahraga, tiap hari lah sehat betul kita. Tapi kalau Allah menghendaki hari ini balik, balik. Balik. Makanya kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini dalam kehidupan ini hati-hati. Hati-hati. Pergunakan dengan baik apa yang Allah berikan kepada kita. Buat persiapan sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk kita nanti menghadapi yang namanya maut, kematian. Makanya biar kita semangat. Inilah ladang pahalaku, aku bisa ngajar di maut. Ini ladang pahalaku, bismillah. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan buat kita. Kebaikan. Kita ngamalkan ilmu itu kebaikan yang subhanallah. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika kita mengamalkan itu ikhlas mencari ridha Allah dan terutuh. Ini kan terkadang ada anak itu macam-macam. Yang lurus-lurus senang, kira anaknya agak padu dikit, namun lari. Nah, jangan. Tidak boleh kita pilih kasih. Kenapa? Ya itu tadi, itu ujian kita sebagai pengajar. Itu ujian kita. Ujian. Dengan adanya yang itu akhirnya kita bersemangat terus mengajar, berpikir anak ini jadi budak, anak ini jadi menjadi baik. Kita akan terus berpikir. Jangan sampai ada pilih kasih. Oh, dia kaya khusus, anak ini pokoknya belajarnya dengan aku. Kau sama baik kiri. Nah, jangan pilih-pilih, tidak boleh. Karena subhanallah, kalau kita sudah berwatak seperti itu, sifatnya model itu ngeri. Kenapa? Karena pertanggungjawaban yang akan dituntut oleh Allah kepada kita karena kita tidak adil. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita jaga benar-benar amanah kita. Kita jaga benar-benar. Kita dikasih kesempatan untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, kita berguna. Karena tadi kami katakan di awal subhanallah, ketika kita ikhlas dalam kita memberikan ini belum masalah puasanya belum. Kita cerita
untuk memotivasi kita bersama. Karena kami juga termasuk pengajar TKTPA, guru ngaji. Alhamdulillah. Sama-sama intinya kita berbuat bagaimana anak-anak kita ini, generasi kita ini menjadi baik. Kita menjadi baik. Sama kami juga pengajar. Jadi jangan ke pengajar anak-anak itu kami kerasukan dulu. Makanya anak-anak itu ada yang susah, ada yang mudah, gitu kan. Yang anak-anak kita ajari, yang tua juga kita ajari. Sama. Mungkin ibu belum pernah kan ketemu murid umurnya 80 tahun. Sudah belum? Ketemu murid baru nak belajar umurnya 83 tahun. Kami sudah. Jadi ngajari orang-orang tua umurnya 83 tahun ngajinya dari proses. Tapi kita jangan lihat umur dulu, tapi lihat bagaimana hidayah yang Allah berikan kepada dirinya sehingga dia mau belajar. Itu yang kita lihat. Sekarang kita banyak dosa yang tuh kita yang muda, kita masih malu belajar. Kita maaf belum bisa diajak belajar, ayo ngaji, tidak jalan, malu. Ini umurnya 83 tahun belajar, 3 tahun lebih belajar sama kami, alhamdulillah sudah. Dan di saat-saat akhir beliau dalam kondisi sakit pun Bu, subhanallah, ini motivasi untuk kami pribadi terutama. Dalam kondisi sakit beliau ketika anaknya ngomong, Pak, sudahlah tidak usah ngaji, biarlah Bapak dikatakan, tidak, aku tidak ngaji. Subhanallah, semangatnya. Nah kalau kita gara-gara masalah sepele anak kita yang bisa diomongin, kita lakukan belum ada apa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita bersyukuri dan mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini, amanah yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin, ibu pemimpin di keluarga, guru-guru pemimpin dari anak-anak didiknya, pemimpin. Sama. Dan setiap pemimpin itu nanti dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Nah, oleh karena itu pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau kita tidak baik kita menyesal. Karena tadi kita akan katakan di awal, subhanallah, Allah amat sangat besar menghargai orang-orang yang berilmu. Apalagi sampai mengamalkan ilmunya. Dalam hadis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun itu sudah kembali kepada Allah. Apa? Shadaqatin jariyatin. Al-ilmu yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u. Sedekah jariah. Sedekah jariah seperti ini, dosennya ini subhanallah. Ini sedekah. Maka oleh karena itu biar sedekah yang dikasih ngalir dimakan. Iya Bu. Kalau dia bukan bayar belum ngalir pahala. Iya masih nyangkut di situ. Makanya dimakan tidak makan apa. Iya biar ada mereka ceramah kan memang kita mau dengan ini. Aja lah jangan tak tegangnya itu lihatin aku udah gitu. Iya. Silakan Bu sambil makan. Sedekah jariah. Yang kedua apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kan dapat ilmu, tahu ilmu kita ajarkan dan ilmu itu yang diajarkan lagi itulah ilmu. Wa waladin salih yad'u, anak yang soleh yang mendoakan. Subhanallah. Jadi insyaallah jangan terlalu kita patah semangat ketika kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi inilah subhanallah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka lagi apalagi sekali lagi subhanallah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita memperbaiki diri kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita berdoa sekali lagi semoga kita dan keluarga-keluarga kita, anak-anak didik kita semuanya insyaallah diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga insyaallah kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Insyaallah. Karena subhanallah tadi kami katakan di awal, Ramadan ini merupakan tempatnya kita belajar.
Tempatnya kita belajar, baik itu pelajaran umum atau pelajaran yang lain keagamaan. Tempatnya kita belajar. Syahrul tarbiyah. Untuk kita belajar. Kalau yang tadinya mungkin kita malu-malu belajar ngaji, ada Ramadan, dengan adanya tadarus kita belajar. Belajar di bulan Ramadan. Dan jangan lupa agar Ramadan kita ini berkualitas, tetap harus kita jaga benar-benar. Jangan kaget kita berpasrah yang penting aku sudah puasa sudah. Jangan. Makanya kita berusaha dan sebagaimana kita katakan di awal, puasa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih baik. Makanya puasa ini tadi di awal kita subhanallah hari ini sudah bersyukur menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan kita. Selanjutnya bagaimana kita nanti ketika Ramadan datang kita perhatikan benar-benar. Karena ini cara Allah mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang baik. Baik dunia kita, baik juga nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuhan kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana tema kita pada hari ini dengan menyambut bulan suci Ramadan, kita berusaha menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini yang dipanggil itu sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kaget jangan heran kalau kita melihat di jalan, ketika saat Ramadan sudah datang masih ada mau yang tidak puasa. Jangan heran. Kenapa? Ya cukup kita ngomong dalam hati. Ya jangan pula dikatakan, kalau tidak di mana kaki boleh puasa, jangan bu. Ribu tuh jangan dikatakan, cukup dalam hati dan kita mendoakan, bersyukur ya Allah, bersyukur aku tahun ini bisa berpuasa, tetangga ke depan dari tahun kemarin. Tahun ini masih baik lah, tidak puasa. Doakan, jangan ngatain baik, doakan juga semoga diberikan hidayah agar bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa itu tadi? Memang dalam ayat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, orang-orang pilihan yang mau melaksanakan ibadah Ramadan. Pilihan. Maka oleh karena itu insyaallah kita yang hadir di sini dan keluarga-keluarga kita, anak didik kita semuanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa nanti melaksanakan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Maka sekali lagi pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita puasa di dunia tapi dapat dinilai di hadapan Allah. Maaf Ustaz. Iya. Ini hati-hati. Dalam hadis itu dikatakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ada banyak di antara kita manusia ini yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Apa yang didapatkan? Ju' wal 'atas. Hanya dapat lapar dan dahaga. Lapar sama dahaga. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kalau begini. Maka oleh karena itu dari awal inilah kita sudah harus membuat planning, sudah harus buat program mana sekali lagi agar puasa kita tahun ini menjadi puasa yang berkualitas. Berkualitas. Punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa membentuk diri kita menjadi generasi atau kader-kader yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa Ustaz kita harus jadi bertakwanya? Kan kita sama lain. Lain. Kenapa lainnya? Karena kehidupan dunia ini cuma sementara. Kehidupan dunia ini cuma sementara. Kalau kita celupkan tangan kita di lautan, kita angkat tetesan air yang dari jari kita, inilah dunia. Tetesan yang baik dunia. Dunia. Maka oleh karena itu rugi kita kalau karena dunia kita lalai buat persiapan untuk
Sekali lagi, rugi kita kalau karena dunia kita lalai buat persiapan untuk akhirat. Rugi. Kalau asik dengan dunia, asik dengan kekayaan, lupa ibadah kepada Allah, nganggap sepele sholat, alhamdulillah. Sedih kita kalau melihat mungkin ada di lingkungan kita, rezekinya banyak, anaknya alhamdulillah pintar galau pendidikannya, tapi ketika dia kesehariannya maaf ibadahnya masih kurang. Senang tak rumah ini? Mungkin senang dunia, tapi nanti kita takut Bapak Ibu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, karena kan kita tidak tahu kesenangan yang Allah berikan kepada kita ini memang benar-benar nikmat dari Allah ataukah sebaliknya nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Apa nikmat itu? Siksaan yang ditangguhkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Ngeri kita kalau yang ini. Makanya jangan senang, jangan berbangga. Ketika kita dunianya maaf, ekonominya galau-galau, kaya, ya bukan kita tidak boleh jadi orang kaya, Bapak Ibu. Kita harus jadi orang kaya, buru-buru harus jadi orang kaya. Tapi jangan sampai karena kekayaan dunia melupakan akan Allah. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita tadi yang dikatakan di awal. Kita takut kalau apa yang Allah berikan kepada kita ini bukan nikmat dari Allah, tapi malah sebaliknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yuk mari kita bersama-sama, kalau yang selama ini maaf sholatnya belum terjaga, sholat lima waktunya belum terjaga, yuk mulai kita saat ini di Ramadan ini kita berbaiki. Kalau yang selama ini akhlak kita dengan tetangga masih dalam mudah musuhan, mudah istilahnya mati wong, tak bagus, yuk mulai sekarang kita perbaiki. Kita ubah itu. Ya bu, siap tak kira-kira? Siap ya? Harus siap kita sama-sama. Kita ubah segala kekurangan yang kita selama ini lakukan, baik dalam hal ibadah, baik itu dalam hal muamalah kita dengan sesama manusia yang tidak bagus, yuk kita rubah. Kalau yang selama ini kita jadi guru maaf tidak adil dengan anak murid kita, yuk kita rubah. Jangan sampai kita asik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Takut kita kalau kita jadi wong yang asik dengan maksiat. Biasa baik kalau kita dah sholat, apalagi rumahnya dekat masjid misalnya gitu kan. Usah biarlah, umurnya masih muda, masih lama nanti. Belum tahu, ya, belum tahu. Kita lihat potong kelapa, batang kelapa, buah kelapa, ya. Buah kelapa itu kan kalau kita lihat di bawah, yang jatuh di bawah itu, yang masih yang putih kecil-kecil, yang mati. Kelapa sudah jadi kecil begini, ada juga yang dogannya apalagi banyak, pinggir jalan banyak dogan. Iya, dogan. Iya, mati juga berarti. Kalau tidak mati diputusin dua, kan? Iya. Yang tua sama juga. Jadi yang namanya maaf kematian tadi tidak mengenal usia. Maka oleh karena itu buat persiapan selalu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat persiapan. Jangan asik kita dengan maksiat yang kita lakukan. Tak sholat masih kita ketawa, santai baik. Alhamdulillah. Takut kita kepada ini. Sedih apabila terjadi pada diri kita, keluarga kita, mungkin masih ada maaf yang ibadahnya belum terjaga sedih. Karena kalau kita baru nyadari kaget di akhir, percuma. Kalau sudah malaikat Israel datang di hadapan kita, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Sebelum dicabut nyawa kita, dilihat dulu film kita, putaran tentang kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Oh, si fulan ini waktu hidup di dunianya maaf galak maling misalnya. Oh, si fulan ini waktu hidup di dunia galak narkoba. Oh, si fulan ini ketika di dunia galak ngomonginmu, galak jadi keburukanmu. Oh, si fulan ini dengan wong tuanya tidak bagus, akhlaknya kurang aja dengan wong tua. Diperlihatkan. Dan di situ juga diperlihatkan tempatnya kalian di mana. Neraka jahanam.
Kalau sudah dilihatkan neraka jahanam baru saat itu kita ngomong sama Allah, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, aku melihat ya Allah saudara-saudaraku yang kau siksa karena kelalaian ketika hidupnya di dunia, tidak menjaga sholatnya, akhlaknya tidak bagus dengan tetangga, akhlaknya tidak bagus dengan keluarga. Aku melihat kau siksa mereka menjerit menahan siksaanmu ya Allah. Aku tidak kuat akan itu, tidak kuat akan itu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan aku, hidupkan aku dengan kau cabut nyawaku hari ini karena aku tidak kuat melakukan ini, tidak kuat menerima siksaan ini ya Allah. Karena aku masih lalai kepada aku masih belum menjalankan perintahmu ya Allah. Hidupkan aku kembali. Kalau saat itu kita bermohon sama Allah, bermohon sama Allah, minta hidupkan kembali, jangan cabut nyawanya. Saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan begitu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka dia tidak bisa lagi memajukan atau berubah. Kita hanya tinggal merasakan liyadzuqul adzab, merasakan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu. Ketika kita lalai hidup di dunia, ketika kita lalai mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu yang akan kita terima. Dan ketika saat itu kita baru menyadari bahwasanya kita ini orang yang lalai, maka saat itu sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Maka oleh karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, untuk kita bisa selalu menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, terutama nanti di bulan suci Ramadan ini, maka mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baik. Sekali lagi mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baik. Jangan sampai tadi kami katakan di awal, menyesal di akhir kehidupan kita, menyesal. Jangan, karena Allah tidak memberikan kesempatan kedua kepada kita, kita tidak tahu. Oleh karena itu sekali lagi, dari sekarang kita berniat, mana kita ini berusaha banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan amal, buat amal, nabung amal. Kalau selama ini kita nabung duit, perlu nabung duit, tapi jangan lupa, jangan duit yang ditabung. Mana kita juga ngamal, menabung kebaikan, tabung kebaikan. Biarlah gua ngomong apa, baca ilmu yang kemudian terus, kalau baca ilmu yang sama budak ini, biarlah. Yang penting kita bismillah melakukan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Kita berjalan masalah ngomong biarlah. Biarlah ngomong apa. Biarlah dia berbaik. Kalau kita istiqomah dengan kebaikan sesuai dengan ketentuan Allah, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan buat kita. Insya Allah. Ngomong ini biarlah. Kata apa tuh payah-payah. Baru bangun syukuran atau muncul lagi dulu pengajian biarlah ngomong itu. Karena yang namanya kenikmatan itu, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kalau kita usaha. Bapak Ta'ala mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Sesungguhnya kenikmatan itu didapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Usaha dulu. Sama kita ngajar anak-anak payah kalau kita dunianya, tapi nanti di akhirnya subhanallah kenikmatan kita payah-payah. Yang penting kita ikhlas. Kalau kita ikhlas mencari ridha Allah, maka insya Allah Allah akan ridha dengan apa yang kita lakukan. Man sara 'ala darbi wasfa. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Kita mengharap ridha Allah, maka cari bagaimana cara kita mendapatkan ridha Allah. Tentunya ketika kita mengharap apa yang kita lakukan itu mendapat ridha dari Allah, syarat utamanya tentunya dekatkan diri kita selalu kepada Allah. Bagaimana dengan apa? Nanti insya Allah dengan bulan suci Ramadan. Ini cara Allah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Agar kita memperbaiki diri kita. Yang tadinya masih ada kekurangan belum baik, di bulan suci Ramadan inilah tempat kita memperbaiki diri kita. Yang berapa? Masa
silau dikit. Iya. Jalan ibu yang kelihatan dari situ apa kelihatan. Iya, tenang wae, dalam wae tetap tadi mantap, pakai sedikit tadi batu. Ibu duduk lah mantap masalah waktu berjalan. Iya lah. Makanya dia bilang makan dulu. Kenapa makan ayo, nanti daripada kita jam 2 gitu kan. Iya, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekali lagi Ramadan ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sayang Allah kepada kita agar apa? Agar kita ini menjadi lebih baik. Agar kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita sudah menjadi orang-orang muttaqin, maka akan timbul rasa muraqabah. Akan timbul rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini sudah terjadi pada diri kita, maka insyaallah kehidupan kita akan selalu terarah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang lurus. Sebagaimana doa kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa kita dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Itu jalan yang diberikan kenikmatan. Bukan jalan uang-uang yang sesat, yang zalim, yang tidak mau menjalankan perintah. Bukan jalan yang itu. Tapi jalan yang Allah berikan kenikmatan. Itu doa kita selalu. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya sekali lagi agar kita selalu istiqomah di jalan yang lurus? Tadi kami katakan di awal, ingatkan lagi, dekatkan diri kita kepada Allah. Pertama, yang kedua, banyak melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Insya Allah kalau dua ini kita istiqomah, Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman pertama, ibadahnya terjaga, puasanya berkualitas kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat, berbuat baik kepada sesama manusia. Kita sebagai guru dari pengajar, kita berbuat baik dengan anak didik kita, kita jaga benar-benar anak didik kita. Kita jadikan insyaallah anak-anak didik kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Kalau ini kita lakukan istiqomah, ikhlas. Yang lupa, ada ujungnya ikhlas, mencari ridha Allah. Bukan tadi kami katakan karena anaknya anak mau kayu, lanjut itu terus bimbing terus. Karena apa? Mengharapkan ganjaran, mengharapkan imbalan, jangan. Kalau kita cuma mengharapkan imbalan dunia, rugi. Kalau kita niat aja cuma mengharapkan, kalau aku biar dapat duit dari membuat itu, iya, sedikit, paling jauh. Apa yang sudah saya dimakan? Tapi kalau kita niat mengajar, niat beribadah, mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah ketika Allah ridha, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang lain. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Kalau niat kita dalam beribadah, niat kita dalam beramal, niat kita dalam mengajar, niatkan mencari ridha Allah, maka insya Allah Allah akan ridho dengan perbuatan kita. Ketika Allah ridho, maka Allah akan memberikan semuanya kepada kita. Dan kalau niat kita pengen mencari dunia baik, kekayaan dunia baik, dunianya habis di situ baik dunia. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, itu yang kita dapat. Dan tentunya sekali lagi kita tidak menginginkan. Kita berharap sekali lagi diri kita, keluarga kita mengharap agar kita ini apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ibadah kita, amalan-amalan kita, semuanya diridho, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti ketika Allah ridho dengan perbuatan kita, ridho dengan amal kita, ridho dengan ibadah kita, maka insya Allah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Insya Allah. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kalau suasananya dingin, bahaya juga kalau lama-lama ngomong. Jadi bisa jadi ngantuk, bisa jadi
akur ya, gara-gara salah ngomong tangkap pompa banyak itu iya udah. Kalau ada sumber yang melelahkan rumah mandi, kalau sekiranya ibu-ibu bapak senang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Insya Allah. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga silaturahim kita dalam info di Kecamatan Kalidoni ini akan mendapat ridho keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sekali lagi kita berdoa semoga kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الغنيين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم افتح لنا
وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المكان. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المكان. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Pilihan Guru Cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.